dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat. Awalnya penemuan ini dikarenakan antusiasme dari para pengguna barcode, yaitu sebuah kode sebelum adanya QR code, yaitu kode BANA, yaitu kode yang sering kita jumpai di produk-produk. Jadi kode ini itu tidak semasif atau seefektif kode QR code, sehingga antusiasme dari pengguna kode barcode ini menginginkan sebuah kode yang dapat diakses 10 kali lebih cepat dan bisa menampung informasi yang jauh lebih banyak, sehingga saat itu Masahiro membentuk tim di perusahaannya yang bernama Denso Web, yaitu anak dari perusahaan Toyota. Dan pada saat itu ia Bagaimana pendapat Ibu tentang pelaksanaan Gebyar P5 hari ini, Bu? Oke, pelaksanaan gelar karya P5 hari ini alhamdulillah mulai dari pembukaan, tadi kita ikuti pembukaannya luar biasa sampai pada pentas seni drama dari kelas 8A sampai dengan 8G yang dengan tema anti bullying ya tadi ya. Itu juga luar biasa. Dan sekarang tahap yang ketiga, ini masuk pameran masing-masing stand dari kelas 7 dan 8 dan 9 sesuai dengan tema mereka masing-masing. Semuanya antusias ini, baik Bapak Ibu guru maupun teman-teman kalian. Ya, Bu. Berarti di setiap stand ini terdapat satu harapan mungkin ya, Bu. Lanjut, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menyelenggarakan acara ini, Bu? Tantangan terbesar sebenarnya ada tantangan, pasti ada usaha ya, ada solusinya. Kira-kira apa solusinya kan gitu ya. Tantangan terbesar adalah kerjasama. Ini kayaknya kerjasama anak-anak yang sudah mempelajari P5 dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Sementara bisa semakin hari semakin baik kerjasamanya, baik anak-anak maupun Bapak Ibu guru sebagai fasilitator maupun sebagai koordinator proyek bisa bekerja sama dengan baik. Tantangannya ya itu, tapi bisa dihadapi dan bisa diselesaikan. Iya, Bu, kadang anak-anak kerjasamanya kurang atau apa kayak kan terjadi tantangan gitu, Bu. Kerjasamanya kurang, kayak contoh dan sebelah sana saya lihat tadi kurang ada kerjasamanya, jadi memiliki tantangan. Menurut Ibu nih, sejauh mana kegiatan ini dapat membentuk profil pelajar Pancasila pada siswa, Bu? Kegiatan ini sudah bisa membentuk profil pelajar Pancasila dengan satu, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, bisa menciptakan rasa
ingin berpikir kritis dalam menciptakan beberapa hal yang inovatif juga. Alhamdulillah bisa sangat mendukung kegiatan ini. Ya berarti kayak berpikir positif biar berpikir di dunia kerja ya lebih berkelanjutan lagi ya. Menurut Bapak sejauh mana kegiatan ini dapat membentuk profil pelajar Pancasila pada siswa, Pak? Untuk kegiatan ini Iya, Pak. yang jelas ini ya, kita lihat dari prosesnya dari awal ya. Dari awal anak-anak itu sudah diberikan ditanamkan informasi-informasi terkait dengan topik-topiknya ya, sehingga di sini anak-anak mengalami proses mulai dari awal memahami, kemudian menyiapkan sampai dengan hari ini membuat stand seperti ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk anak-anak. Ini mungkin bisa dijadikan bekal ketika nanti dewasa. Oh ternyata proses ketika mungkin kita menyelenggarakan sesuatu itu prosesnya seperti ini. Jadi gambaran P5 ini mulai dari awal sampai akhir ini saya pikir dapat membekali anak-anak ya, kemampuannya, nilai-nilai karakternya, sehingga siap menjadi menghadapi tantangan di masa depan. Ya, Bu. Contohnya di dunia kerja gitu, Pak ya. Biar ada bekal sedikit mungkin apa yang harus dikembangkan kembali menurut Bapak untuk kegiatan P5 berikutnya di masa mendatang, Pak? Yang harus dikembangkan ini kalau di P5-nya itu kan 6 profil pelajar Pancasila itu ya, misalkan kayak karakter apa itu kemandirian, bagaimana ketakwaan, gotong royong, kreativitas, nalar kritis. Nah itu yang memang nanti yang terus ditingkatkan gitu. Meskipun nanti juga di ajaran baru mungkin ada sedikit perubahan profil, tapi tetap sasarannya adalah itu. Ibu sudah ke stand mana aja? Tadi sudah ke stand 7F, terus ke 9G, 9F, 9E, 9C, sama 9B. Beli apa aja, Bu? Ini yang kelihatan cuma ini Sinom sama es kuwu, tapi nanti juga sudah beli basreng, beli es jeruk juga. Kayaknya enak banget itu. Apakah ada stand yang menarik perhatian Ibu? Ada, tadi kalau dari segi stand-nya mungkin semuanya menarik ya, tapi kalau dari segi makanannya itu ada dari 9C. Ada apa, Bu, di sini? Sana tadi ada samyang. Wih, samyang enak banget. Tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan Gebiar P5 hari ini, Pak? Menurut saya itu alhamdulillah bagus sekali, karena kan berbagai jenjang itu karena 7-8 ini kan mempunyai produk-produk sendiri dan juga punya semuanya bagus. Jadi siapapun yang datang pasti akan senang juga. Iya, Pak. Mungkin apa para siswa mungkin jam P5 mungkin mencari refreshing mungkin Pak ya, timbang apa di pelajaran mungkin terlihat lebih jenuh gitu ya, Pak ya. Apa saja, Pak, tantangan yang dihadapi siswa binaan Bapak dalam proses membuat stand? Yang jelas pembuatannya itu kan tidak langsung sangat jadi, tapi kan ada proses. Jadi ada beberapa yang jadi hambatan, termasuk kekompakan ya. Kekompakan, kemudian ada bahan-bahan yang mau dipakai gitu ya. Jadi kan mereka harus mengumpulkan dulu, kemudian kekompakan itu yang harus terus dijaga, otomatis itu yang menjadi hambatan mereka. Tapi mereka sudah terlalui dan sudah terbukti dengan sudah ditampilkan pada stand kami dan teman-teman. Kelas 7G. Mengajar di pelajaran apa, Pak, kalau di kelas 7G? Kelas 7G PPKN. PPKN. Bapak udah ke stand mana aja, Pak? Untuk standnya sudah di kelas 9A, B, yang kelas 7 semua sudah. Kalau di kelas 9 itu ada apa, Pak? Kelas 9A ada pentol super gas. Gas, enak iya. banget. Kalau kelas B itu apa ya? Ciramba apa? Kiramba. Kiramba Apa itu? apa? Kiramba ya, Dok, ya, Le? Kiramba. Kiramba. Apa ada stand yang menarik perhatian Bapak? Kalau ada yang mana? Sebenarnya yang 7G itu menarik karena dia menjual banyak variasi makanan. Oh iya, Pak, saya juga melihat kayak ada sekat-sekat untuk pengantiran itu Iya. lebih Pengelolaan Iya. tempatnya juga bagus. baik, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan Gebiar P5 hari ini, Pak? P5 hari ini itu kurang menarik karena tidak didatangi wali murid, kurang greget, kurang rame. Oh iya, jadi kurang kayak ada yang kurang gitu ya, Pak ya. Baik.
Mungkin Bapak ada harapan untuk P5 yang selanjutnya? Harapannya tidak ada P5. Waduh, tidak ada P5. Langsung project penguatan seperti ini tuh harus masuk ikut ke dalam mata pelajaran tertentu seperti karya seni, IPS untuk konsep ekonomi itu langsung. Oh iya Pak, berarti kayak contoh kalau ikut yang TIK itu kayak komputer, berarti membawa komputer, bawa kamera juga. Ya, kalau komputer ya harus bisa membuat sesuatu yang baru seperti Roblox. Waduh, Roblox. Iya. Bermain oh, Pak? Iya. Wah, mungkin barangkali bisa mabar Pak. Mabar atau itu lebih bagus daripada ini. Kampanye sekarang anak-anak itu lebih fokus kepada hal-hal yang baru. Iya Pak. Kayak jamu ini banyak yang tidak suka. Iya Pak, ya. Karena menurut anak-anak jamu itu identik dengan orang tua. Ya mungkin. Padahal jamu itu baik untuk kesehatan. Ya mungkin bagi anak-anak mungkin terlihat kuno gitu Pak ya. Padahal ini tuh manfaatnya banyak banget. Iya, banyak banget. Terakhir Bapak jujur sudah habis berapa di banyak stand Pak? Wah, tidak terhitung ini. 1.000-an ada. Iya, Aduh. sudah tidak terhitung karena banyak yang dibeli dan harus dibacaan pada saat. Iya Pak. Terima kasih atas wawancaranya. Maaf untuk tangannya dari siswa kelas Bapak dalam menyediakan makanan di stand-stand. Nah, sebenarnya untuk mengurangi tantangan itu kami membebaskan anak-anak dari tiap kelompok itu membuat jenis makanan atau produk makanan yang mereka mampu, sehingga ini untuk mengurangi kesulitan-kesulitan mereka. Sebab pada dasarnya bukan makanan itu sendiri yang difokuskan, tapi pada pembuatan QR dari masing-masing produk tersebut. Iya Bapak. Mungkin tantangannya bisa berupa kayak rewelnya siswa atau kekurangan bahan atau gimana gitu Pak ya? Ya, sebenarnya karena tiap kelas untuk kelas 9 utamanya itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, kira-kira berjumlah 16 orang per kelompok, sehingga memang koordinasi mereka itu masih kurang. Karena itu ada 3 orang dari tiap kelompok, jadi 6 orang pengurus kelas itu kami bagi menjadi 2 sebagai penanggung jawab utama. Baik Pak, seharusnya itu apa pengurus kelasnya bisa berkoordinasi agar tidak ada kendala Pak ya? Betul demikian. Memang pengurus kelas sebagai penanggung jawab di kelas itu mereka bisa mengkoordinasi teman-temannya, sehingga alhamdulillah seperti yang kita lihat pada hari ini kegiatan dasar ya gelar karya P5 pada hari ini bisa berjalan baik dan sukses. Contohnya ini ada anak jenengan impian. Oh iya itu salah satu siswa saya di 9E, alhamdulillah juga menekuni multimedia. Iya Pak, sangat terampil sekali di multimedia. Mungkin ada momen yang paling berkesan selama mendampingi proyek P5? Yang paling berkesan adalah ketika anak-anak ini ketika tampil di stand itu antusias sekali. Mulai dari 9A sampai G mereka berusaha untuk menjual produk mereka secara menarik, dengan kemasan yang menarik, dengan stand yang menarik, sehingga diharapkan semua produk makanan maupun minuman yang dijual itu bisa laku. Ya Pak, contohnya seperti sana mungkin tinggal sedikit nih Ya. itu makanannya. Alhamdulillah. Pak jujur nih terakhir nih untuk pertanyaan terakhir. Jujur sudah habis berapa di stand? Saya pribadi Ya, untuk membeli produk anak-anak, ya. Mungkin tidak dari stand E tapi di produk yang lainnya. ya tadi saya membeli di kelas 9 dan kelas 7 itu ya hampir 50.000 lah. Wah, enak-enak ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Terutama yang kelas 7 ini temanya kalau nggak salah tentang makanan tradisional ya Pak ya. Itu mengenai tugas sebetulnya produk-produk olahan dari tanaman obat. Ya,
sehingga lebih banyak mereka menjual dalam bentuk jamu. Ya Pak, jadi lebih sehat dan bugar ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Apa? Rezeki. Memamerkan stand up. Di stand memamerkan apa? Tentang jamu-jamu dan puding. Lalu apa yang dipamerkan atau dijual? Ada jamu kencur, jamu sinom, lalu ada puding berbagai rasa. Harganya kisaran berapa? Untuk jamu kencur mulai dari 7.000, untuk jamu sinom mulai dari 5.000, dan si pudingnya harga dari 2.000 saja. Ini keliling-keliling cari makanan ini. Iya, iya. Waduh, lapar banget. Ini kekurangan uang saja ini. Waduh, uangnya kurang. Sudah ada siapa saja Bapak Ibu guru yang datang ke stand? Mungkin ada Pak Is, Bu Sida, lalu yang lainnya belum mengetahui sih. Yang wali kelasnya belum datang sama sekali. Sudah. Siapa? Pak Arif. Oh, Pak Arif. Oh, 7K ini. Tadi sudah saya wawancara, katanya bagus banget. Terakhir nih, jujur, rating 1 sampai 10 untuk stand kalian sendiri. 10. Alasannya kenapa tuh? Buatan diri sendiri, menghargai produk gitu ya. Agak sini biar kelihatan. Jadi mungkin Nesil bintang, bolu kukus pandan, diskon coklat, jamu sama es buah telang. ini apa ini kok menarik gini? Oh, kayak dekoran gitu ya. Oh. Harganya ini berapaan sih kira-kira? Ini dulu 6.000 satu, kalau satu 6.000, kalau dua 10.000, kalau sendoknya 8.000 satu, kalau jamunya satu 5.000, kalau es buah telangnya 7.000 satu. Jujur, rating 1 sampai 10 untuk stand kalian sendiri. 10. Alasannya mau apa?